Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Judika. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 557 ayat sada. Dao Dumenggan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku akan pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji namamu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan pada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah-tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 216 ayat 1, Gargar Dolok. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 164 ayat 1. O Tuhan Yesus, ho Rajaku. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang-Mu dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 173 ayat 1. Sai mulak, sai mulak. Sai
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Kita baca responsoria. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 222 ayat 1. Tujuluni Tuhakku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat 1, Dinama Mulus Sandok Ngoluon.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di Minggu Judika hari ini, pada tanggal 6 April 2025, tertulis dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 41 hingga 50. Saya akan membacakannya untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat banyak kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada sukacita dari seorang yang berhutang saat dia tahu hutangnya sudah lunas dibayar. Tidak ada sukacita yang lebih dibutuhkan oleh orang yang sedang berhutang ketika orang yang meminjami uang mengatakan kepadanya, hutangmu sudah lunas. Maka ini menjadi sebuah sukacita kita yang pertama dari teks firman Tuhan ini pada saat kita memasuki Minggu Judika sebagai Minggu Prapaskah yang kelima. Setelah minggu depan kita akan masuk Minggu Palmarum, selanjutnya kita masuk kepada Jumat Agung, merayakan kematian hingga Paskah kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hutang orang Kristen di dunia ini. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak berhutang. Hutang yang pertama adalah materi-materi yang kita pinjam dari orang lain. Apakah uang, apakah bentuk barang, pinjaman ke bank, pinjaman ke koperasi, pinjol, pinjam barang milik tetangga, dan lain sebagainya, kita pinjam dan kita berhutang atasnya. Termasuk barang-barang yang dikreditkan. Mungkin kita sedang tinggal di rumah yang belum lunas kita bayar. Mungkin kita sedang membawa kendaraan yang masih kredit, belum lunas kita bayar. Itulah hutang-hutang kita yang pertama. Lalu yang kedua, hutang yang tidak hanya menimpa orang yang katakanlah menengah ke bawah atau orang-orang miskin,
Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia hebat, mau dia terlantar, mau dia punya jabatan. Hutang kita yang kedua adalah setiap orang percaya berhutang dosa kepada Bapa. Maka jangan pikir saudara tidak punya hutang. Mungkin pinjaman di bankmu tidak ada. Mungkin hutang kreditmu tidak ada. Mungkin rumah yang saudara tempati sudah lunas. Atau lain-lain yang kita anggap berkaitan dengan materi. Tapi ingat, saudara berhutang kepada Allah. Hutang apa? Dosa. Setiap dosa yang kita lakukan, kebohongan, dusta, dan lain sebagainya, maka sebenarnya kita berhutang dosa. Maka dosa ditebus dengan apa? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah mati. Kematian harus membayar dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Maka firman Tuhan ini, sebagaimana Yesus selalu mengajar, berkhotbah, bercerita, dengan memakai perumpamaan, Yesus sebenarnya tidak hanya berbicara tentang dosa-dosa 100 dinar, 50 dinar. Oke, zaman itu memang lazim orang hutang mengutangi. Tapi ini menjadi sebuah miniatur. Ada orang berhutang 50 dinar, ada orang berhutang 100 dinar. Maka kalau ini kita analogikan, ada 10 hukum Taurat. Ada orang yang hobi melanggar 3 hukum Taurat, ada yang 5, ada yang 7, bahkan mungkin ada yang 10. Maka orang yang melanggar 1, melanggar 2, melanggar ke-10 hukum Taurat Tuhan itu, hari ini Tuhan katakan, hutangmu lunas dibayar. Ketidakmampuan kita bukan lagi menjadi alasan Yesus untuk menghambat kasih karunia yang Dia berikan. Maka minggu Judika ini, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Saudara, keadilan dari bahasa Ibrani sadek, dari sana juga muncul sadakah, sadakoh, dan itu yang populer dipraktekkan teman-teman kita beragama yang lain itu, mereka bersedekah. Maka dari kata sadek, sadekah, sadakoh, berilah keadilan kepadaku, maka kita sebenarnya menjadi orang yang mengemis, yang meminta keadilan kepada Allah. Kenapa? Karena kita bergantung pada keadilan Allah. Maka keadilan Allah di minggu Judika ini, kau berdosa, kau berhutang kepada Allah, tapi kau tidak harus mati untuk membayar hutang-hutang dosamu. Ini sukacita kita. Maka dosa yang kita lakukan tidak dituntut dari Allah. Kita harus melunasinya. Karena Kristus akan berjalan sampai kepada Jumat Agung, sampai pada kematiannya. Kematian Kristus membayar lunas hutang-hutang kita. Ini yang sedang kita tapaki. Ini yang sedang kita jalani. Bagaimana Kristus di Via Dolorosa itu, di jalan salib itu, saat dia memikul salibnya, saat dia dicambuk, diludahi, saat mahkota duri dipakai di atas kepalanya. Demikianlah proses yang dipilih Allah untuk melunasi hutang-hutang kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita apa lagi yang melampaui saat kita tahu dosamu sudah diampuni. Dosa menghambat kita berkomunikasi kepada Allah. Dosa memutus hubungan kita dengan Allah. Tapi dengan penderitaan dan kematian Kristus, hubungan kita dipulihkan. Kematian dising-singkan, karena dosa-dosa kita semuanya sudah dibersihkan
disucikan dengan darah Kristus. Efesus 2 ayat 8-9, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Maka keselamatan kita bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Allah. Maka kita lihatlah hal yang kedua dari firman Tuhan hari ini. Setelah Yesus memberi jawab, memberi pertanyaan kepada Simon Petrus, dan dia memberikan jawaban, maka Yesus langsung melihat bagaimana di sana ada seorang perempuan sundal, dikucilkan, digosipi, karena mungkin kehidupannya dipandang tidak senonoh, dipandang berbeda dari aturan-aturan norma sosial, atau mungkin sering juga disebut perempuan ini sebagai pelacur. Dia menerima pengampunan. Pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tidak memandang seberat apa dosa kita. 50-100 dinar. Ini menjadi sebuah makna kiasan, seberat apapun dosa. Mau dia pelacur, mau dia perampok, tapi saat dia mempercayai dan menerima penebusan dosa-dosa yang menjadi hutang kita, maka saat itu juga dia telah menerima kehidupan yang kekal. Ternyata, walau perempuan tadi dikucilkan, tapi attitude dan sikapnya jauh melebihi Simon merespon pengampunan yang dikerjakan Kristus. Maka Simon harusnya malu ketika Yesus memperbandingkan Simon dengan perempuan sundal tadi. Yesus katakan, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Saudara, salah satu hukum Taurat dan budaya Yahudi, orang masuk ke rumah harus basuh-basuh dulu. Cuci tangan, cuci kaki. Itu sebabnya dalam rumah-rumah orang Yahudi, kamar mandi selalu ditempatkan di depan. Ya. Dan harusnya tamu yang datang kita persilakan, ini air. Silakan basuh kakimu, baru boleh melangkah masuk ke rumah itu. Maka hospitalitas dari Simon tidak dirasakan oleh Yesus pada saat dia datang ke rumahnya. Padahal perempuan sundal itu tidak hanya memberi air, tapi membasuh kaki. Tidak hanya tangan. Tidak dengan kain dia melap membasuh kaki Yesus, tapi dengan rambutnya, menyeka dengan rambutnya. Saudara, sering kita sebut atau kita dengar bahwa mahkota perempuan adalah rambutnya. Salah satu hal paling berharga dalam diri perempuan, penampilan eksternal adalah rambutnya. Yang paling berharga, yang paling mulia, dan itu disebut mahkota. Tapi lihatlah, mahkotanya dia pakai untuk menyeka rambutnya, meminyaki kaki Yesus. Apa yang mau dikatakan di sana? Dia sadar betul dirinya kotor, dan dia sadar betul meski tidak hanya dengan menyeka, meminyakinya, mencium kakinya, bukan karena itu dosanya diampuni. Tetapi ini menjadi satu kehidupan yang nyata, kualitas spiritual hidup orang yang sudah dilunasi hutangnya. Mari kita lihat beberapa hal dari karakter dari perempuan sundal ini. Maka menyeka dengan rambut menunjukkan karakter orang yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Bukan orang yang haus dengan kehormatan. Tidak lagi menjadi orang yang gila popularitas. Lalu meminyaki kepalanya, mencium kaki Yesus. Tidak ada hal yang lebih rendah dari itu. Kepala di atas, tapi menjadi tersungkur ke bawah, bahkan mencium kaki Yesus.
Maka saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, nggak ada kesombongan dalam hidup orang yang sudah diampuni. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang bisa membayar lunas hutang dosa kita kalau bukan karena Kristus. Maka nggak berlaku lagi sombong. Tidak ada lagi gaya hidup orang yang congkak, yang merasa perlu dihormati, dan lain sebagainya. Maka setelah perempuan sundal itu melakukan beberapa hal spiritual yang terlihat oleh Yesus, maka berkali-kali Yesus tadi mengatakan, dosamu telah diampuni. Luar biasa. Dosamu sudah diampuni. Karena dosa sudah diampuni, mereka yang duduk makan bersama mereka bingung. Tetap juga digosipi. Emang siapa Yesus itu? Kenapa dia bisa mengatakan seperti apa kuasanya? Tetap juga hal-hal baik yang dilakukan oleh Yesus masih menjadi bahan gosip orang-orang yang tidak bisa menerima dengan iman. Makanya firman Tuhan ayat 50 ini ditutup dengan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus sudah mati 2000 tahun lalu. Maka hidup kita sekarang adalah hidup yang menjalani pengampunan yang sudah Dia lakukan. Hidup yang kita jalani sekarang adalah hidup di mana dosa kita sudah lunas diampuni. Maka Kristus mati, Kristus merendahkan diri. Maka gambaran hidup dari kita yang sudah menerima pengampunan dosa, hidupilah kerendahan hati. Jangan ada kecongkakan, jangan ada kesombongan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita menapaki masa-masa penderitaan Kristus. Sesulit apapun kehidupan kita, sebanyak apapun hutang-hutang kita yang belum terlunas, satu hal yang perlu kita pegang, hutang dosa yang menuntut kematian selama-lamanya, sudah Yesus sing-singkan. Kau hidup, kau beroleh hidup yang kekal, dosamu sudah diampuni Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menebus, melunasi hutang dosa. Kami harusnya mati, tapi Kau mengutus putramu mati ganti kami. Kristus yang mati melunasi hutang kami. Maka kami dipulihkan, kami disembuhkan, beban hidup kami Engkau ringankan. Maka biarlah kami semua menghidupi pengampunan yang Kau beri. Kami pun turut mengampuni orang lain. Berkatilah kami dalam masa-masa prapaskah ini, menyongsong peringatan kematian Kristus yang menebus dosa kami. Biarlah kami juga mengampuni orang yang bersalah, menolong orang-orang di sekeliling kami, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja, khususnya yang menyaksikan ibadah ini. Sekiranya mereka sakit, jenguklah anak-anak Tuhan yang terbaring sakit. Biarlah orang yang sakit melihat, merasakan Kau hadir membesuk, menjenguk mereka. Sekiranya ada dari mereka yang merindukan keturunan, jodoh, kedamaian di tengah keluarga, bukalah jalan-jalan berkat bagi mereka. Biarlah kehidupan mereka terus Engkau pulihkan, dan pengharapan jawaban doa kiranya semakin Engkau dekatkan kepada mereka. Kami berdoa untuk semua orang percaya di seluruh dunia, untuk seluruh jemaat Tuhan di seluruh dunia, berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Karena Yesus yang telah melunasi dosa, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 481, mulai dari ayat 1, Godang Dopesi Guru Honomi, sambil kita menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.